Oke teman-teman semua, kembali lagi di YouTube Peduli Masa Depan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan sharingkan sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Pertanyaannya adalah, sebelum saya lanjutkan, siapa yang menyaksikan video ini pernah memiliki masalah? Oh, sebagian besar tentunya kita pernah mengalami dan memiliki masalah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah? Dengan cara yang tepat, dengan cara yang jitu. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sampaikan 10 hal bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan tepat. So, pastikan saksikan video ini sampai selesai. Oke teman-teman semua, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang cepat, tepat gitu ya, dengan kondisi apapun? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita harus jernihkan dulu pikiran kita. Karena dengan menjernihkan pikiran, kita akan tahu sumber masalahnya itu dari mana. Karena ketika kita sudah menjernihkan pikiran, tentunya kita akan jadi tenang. Banyak orang tidak menyelesaikan masalah atau bingung menyelesaikan masalahnya karena apa? Karena pikirannya nggak jernih dan dia nggak tenang menyelesaikan masalah. Kalau sudah jernih, kalau sudah tenang pikirannya, maka yang selanjutnya adalah identifikasi apa masalahnya. Banyak orang akhirnya tidak tahu masalahnya apa karena tidak mengidentifikasi masalahnya. Dan yang ketiga adalah tetapkan tujuan yang jelas. Oke, saya punya masalah, ini mau diapakan masalahnya? Tentu mau diselesaikan. Nah, kalau kita sudah menetapkan tujuannya itu dengan jelas, maka kita akan jauh lebih mudah menyelesaikan masalah. Dan yang keempat adalah kumpulkan informasi, kumpulkan referensi gitu ya. Untuk apa? Untuk mensupport bagaimana masalah ini bisa diselesaikan. Nah, sebagian besar dari kita tidak bisa menyelesaikan masalah karena apa? Karena kita tidak mengumpulkan informasi. Karena kita tidak mengumpulkan berbagai macam sumber, hingga kemudian akhirnya kita menyimpulkan sendiri, oh ini penyelesaiannya. Barangkali itu bukan penyelesaian yang sempurna, bukan penyelesaian yang sebenarnya. Maka kita perlu ada referensi, kita perlu ada informasi tambahan. Agar apa? Agar kemudian kita bisa menyelesaikan masalahnya dengan tenang, dengan mudah. Dan yang selanjutnya adalah identifikasi solusi yang mungkin akan kita ambil. Jadi kalau kita sudah mengidentifikasi, kita kemudian sudah mencari informasi, maka yang selanjutnya adalah identifikasi. Kira-kira solusi apa nih yang bisa kita ambil? Oh, langkah ke kanan, langkah ke kiri, langkah ke depan, atau kita balik lagi ke belakang. Itu adalah bagian dari solusi yang bisa kita ambil. Dan teman-teman semua, selanjutnya apa? Pertimbangkan konsekuensinya. Kalau saya ambil keputusan ke depan, kira-kira konsekuensinya apa ya? Kalau saya ambil keputusan ke kanan, kira-kira konsekuensinya apa ya? Kalau saya ambil keputusan ke kiri, kira-kira konsekuensinya apa ya? Kalau saya balik lagi ke belakang, kira-kira konsekuensinya apa? Nah, kita perlu tahu konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Dan yang selanjutnya teman-teman semua, saat kita sudah tahu konsekuensinya ini, maka langkah selanjutnya adalah pilih solusi terbaik untuk kita dan untuk masalah kita. Hingga kemudian pemilihan solusi terbaik yang kita ambil bukan berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan dari awal sampai yang sekarang. Sampai akhirnya kita memilihkan solusi yang terbaik. Hingga kemudian kalau kita sudah memiliki pilihan solusi yang terbaik, maka apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah buat rencana tindakan. Maka yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah lakukan tindakan. Jangan diam aja. Kalau kita diam aja, masalahnya nggak selesai. Maka lakukan tindakan dari yang sudah kita rencanakan. Dan teman-teman semua, saat itu semua sudah dilakukan, maka langkah terakhir adalah kita evaluasi hasilnya. Saat evaluasi akhirnya belum maksimal, saat evaluasi akhirnya belum sesuatu yang belum kita inginkan, maka kita bisa evaluasi langkah-langkah yang tadi kita lakukan. Oh, ternyata tadi miskomunikasinya di sini, miskomunikasinya di tahapan ini. Berarti kita evaluasi di tahapan ini. Oh, ternyata misalkan kita punya masalah lain, maka kita bisa evaluasi juga bagaimana langkah penyelesaiannya. Nah, teman-teman semua,
Itu adalah 10 langkah yang teman-teman bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah dalam situasi apapun dengan cara yang cepat dan juga tepat. So, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu jangan lupa di-share. Mudah-mudahan teman-teman kita yang di luar sana yang sedang mengalami masalah, mudah-mudahan bisa terbantu dengan solusi ini. Dan kita juga mudah-mudahan yang menyaksikan video ini juga bisa perlahan mempersiapkan diri agar masalah yang dihadapi bisa segera terselesaikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.